Karena gue sendiri aja udah jadi cowok panggilan Anjing. nih. Karena fashion sih, karena fashion. Buat open apa anjing? Yang open BO, ayo sahur. hunting-hunting eksekusi. Sambil menyelam minum Jack D lah anjir. Halo, balik lagi bersama gue Arnindo di Beda Sisi. Masih dengan tema yang sama di Otong, obrolan tongkrongan. Nah, kali ini gue ngobrol nih sama abang-abangan. Abang-abang, bang, siapa lu bang? Kenalin diri lu bang. Bang Tut. Ya, nama gue siapa ya? Nama Buka gue, KTP coba. ya. Nama gue Pani Hendra. Pani Suhendra. Siapa sih lu bang? Gua adalah penunggu sini. Ini udah suasananya gini lu ngomong kayak gitu. Saya kayak horor banget aja. Siapa lu bang? Gua Pani. Emang siapa lagi? Iya, Pani itu siapa? Kenapa Pani gua ajak ngobrol? Coba bang, perkenalkan, jual diri lu bang. Gak mau. Kali ada tante yang nawar kan? Karena gue sendiri aja udah jadi cowok panggilan nih. Anjing. Panggilan dalam bentuk apa nih? Dipanggil terus gue, bang, fotoin dong bang, fotoin. Oh iya nih, Kang Foto, Kang Jepret ya? Kang foto gue Kang foto. Kang Foto udah berapa lama nih bang jadi Kang Foto? Ya kurang lebih 2013 lah, dari 2013 gue. Itu dari awal kuliah 2012, baru pegang kamera 2013 gitu John. Begitu John. Lumayan panjang lah ya, 13 sampai sekarang. Bisa dihitung sendiri berapa tahun. Karena udah malam, males ngitung berapa tahunnya. Kalau untuk arah foto sendiri tuh ke arah mana bang fotonya? Gua ke arah yang ngasih duit sih. Yang ngasih duit. Yang penting cuan lah ya. Kalau ada yang ngasih duit ya gue fotoin. Bangsat. Enggak. Gue ke arah, masuknya arah mana ya? Arah jalan yang lurus, mendekati Tuhan. Seperti itu. Ya kan, maksud gua ada nih bisa mungkin kayak genre gitu ya. Ada potret, street atau apalah gitu kan. Ngomong dari tadi. Gitu bang. Kalau gue ke arah apa ya? Ke arah fashion sih, ke arah fashion, magazine. Terus ya yang up to date juga sih. Cuma jarang posting gua. Ya, yang penting mah ada yang difoto, ada duitnya gitu foto aja ya. Ya kalau ngomongin masalah cuan mah ya alhamdulillah. Bisa buat lah ya. Bisa buat. Gue bukan buat duit dalam arti gue yang ngecetak duit. Ya maksudnya bisa buat apa gitu. Bisa buat beli ini, buat open apa anjir? Open apa aja yang bisa di open. Aduh. Kayak ini lagi bangunin sahur, yang open BO, ayo sahur. Emang ada ya? Ada. Kurang update, gua nggak tahu. Foto magazine gitu ya, berarti banyak model-model yang difoto nih ya. Awalnya sih dari model-model, gue motoin model-model ya, hitungannya model, bukan model juga sih, dari teman-teman gue juga, teman-teman hunting lah ya. Hunting eksekusi. Enggak. Beda lah ya, mungkin dulu masih gitu ya, profesional aja. Kirain kalau awal-awal biasanya banyak nih. Ya nggak banyak sih, mungkin ada beberapa yang hunting eksekusi. Enggak lah, beda lah. Enggak, ya biar yang nonton kali aja tuh ada yang hunting eksekusi nonton kan. Nah, buat lo semua yang punya kamera, jangan sekali-sekali ngegunain kamera lo yang nggak bener ya. Tuh dengerin tuh para bangsat. Yeah. Jangan hunting eksekusi, abis dihunting langsung dieksekusi lu. Jangan, nggak baik. Apalagi kalau itu udah masuk ke profesi kerjaan lo. Karena ruang lingkup kerjaan
di Jakarta lah ya, itu sempit bro, Oh, gitu. ketemu lagi ya. Iya. Orangnya itu aja gitu. Kayak gitu. Hati-hati. Heeh. Pergunakan profesimu dengan bijak. Betul. Oke. Tumben bener lu. Ya. Nggak tahu nih, makin malam makin bener kayaknya. Bagus, bagus. Habis sholat isya apa? Kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, sambil nungguin hilal. Nih tadi kayak ngeliat hilal pada nggak nemu, makanya kita nungguin aja udah. Kali aja pas malam-malam nongkrong gini ada hilal itu kan. Masih ketutup, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya. Masih ketutup sama tagihan. Bangsat. Iya. Bagian di mana-mana. Hilalnya Makanya belum hilalnya keluar. masih nutup. Iya, masih belum buka pintu tuh hilal. Selain foto, ini tadi ya model-model. Berarti pertama kayak hunting-hunting sama Nah. teman-teman gitu ya, teman-teman kampus. Enggak kampus juga sih, banyak Asal ya? ya ada sih beberapa temen luar gitu. Kayak awal-awal ya buat nambahin portofolio lah ya, gimana caranya motret yang benar kayak gimana gitu. Terus dari awal motret sampai sekarang itu gue masih ngeliatin tuh apa aja sih yang kurang gitu. Mungkin entah angle-nya, entah lo pencahayaannya, entah komposisi fotonya, itu makin lambat laun makin lo bisa tahu apa step-stepnya tuh kayak gitu. Belajar dari proses lah ya. Cara pengambilannya seperti apa kayak gitu sih. Tapi kalau menurut lu sendiri, foto yang benar itu gimana? Foto yang bener itu ya pertama komposisinya pas. Komposisi. Entah lo mau main 1/3, entah lo main 2/3, atau entah lo mau main portrait, landscape, full frame, atau lo mainnya gimana. Pertama yang pasti komposisi, yang menurut gua komposisi. Yang kedua ya lo harus tahu nih pencahayaannya seperti apa, konten yang lo mau buat tuh seperti apa. Misalkan lo mau ngambil konten ke arah dramatik atau sinematik, itu pencahayaannya itu lebih ribet sih menurut gue ya. Kayak entah lo main konsep, entah lo main siluet, entah lo main window lighting gitu, kayak gitu sih pencahayaan. Ketiga baru lo mainin di angle kayak gitu menurut gua. Terus baru disatuin lah ya. Biar enak. Satuin gitu, jadilah suatu gambar yang memiliki estetika dan makna gitu, coy. Harus ada nilai-nilai keindahannya, bukan sekedar lo jepret, terus lo posting. Enggak juga sih sebenarnya. Juga kalau potret itu ada beberapa yang harus melalui proses editing, ada juga yang pure live jepretan lo itu. Makin bagus gambar lo, makin bagus lo tanpa editing dengan jepretan lo itu, ya makin banyak juga nilai dari fotonya itu tersebut. Kayak gitu. Berarti mungkin editing itu buat pemanis aja ya. Pemanis. Untuk pada dasarnya mungkin di proses awalnya ketika lu ngejepret gitu kan, hasil dari jepretan lu itu gimana gitu. Yes, itu. Ya kalau misalkan ada yang salah bisa dibantu dikoreksi lah gitu kan. Bisa di komen-komen ya kan di YouTube ini. Nih kebetulan abang ini juga YouTube, main YouTube juga nih. Iseng cuy. Apa nih bang YouTube-nya nih? Nama akun aja. Mobile banking kali ya. Aduh. Iya, nama channel gue tuh ini Scrolling in Action. Double L. Scrolling in Action. Pembahasan konten gue sama ngobrol santai juga, cuma lebih ke arah semi. Apa tuh semi? Semi itu adalah singkatan sih, ya kan? Semi Simorangir? Bukan, itu mah penyanyi idola gue itu. Oh ya, penyanyi idola. Om Semi itu penyanyi idola gue. Apa tuh Semi? Semi itu sharing miring. Oh dia. Gitu. Oh, sharingnya nggak lurus-lurus ya? Ya,
lurus, Lurus. cuma agak menyimpang tapi masuknya ada ranah edukasinya juga. Seperti itu, John. Jadi nggak melulu sharing harus lurus-lurus terus ya bang. Kadang ada sharing-sharing yang miring, Iya, yang miring butuh diluruskan mungkin. bisa kayak gitu juga. Ada juga yang seperti itu, kayak miringnya itu dalam arti ya ada guyonan-guyonan intermezzo cuy. Sama lah kayak ini otong ya kan, obrolan tongkrongan bukan otong yang inian. Kalian jangan mikir otong inian, otong itu obrolan tongkrongan. Tapi udah cebok kan? Biar nggak bergerak. Anjing. Nah, foto. Terus untuk sekarang nih bang, kondisi seperti sekarang kan lagi pandemi ya, banyak yang terdampak, entah perusahaan-perusahaan atau apaan gitulah. Kalau lu sendiri gimana nih? Ngerasain nggak sih dampak dari COVID ini? Ya dibilang ngerasain, dibilang nggak ngerasain. Jadi maunya yang mana? Ya, lu pengalaman lu gimana? Ya pengalaman gue sih selama pandemi. Selama ini nih? Ya menurun sih ya. Menurun pendapatan, pemasukan. Biasanya gue main di event itu adalah beberapa event dalam satu bulan. Dan pas corona ya kan, masa covid ini pandemi ya berkurang hampir 70 sampai 80% lah berkurang. Dampaknya luas, lumayan lah ya. Ya seperti itu. Tapi untuk menyikapi gitu ya dari dampak ini sendiri gimana nih? Ya sikapinnya ya positif aja. Ya bikin terobosan baru, kayak alhamdulillah punya temen adalah terobosan baru kayak main ke arah live streaming. Mengikuti yang lagi dibutuhin sekarang ya. Iya, memenuhi kebutuhan yang dibutuhin selama masa pandemi gitu. Karena kan kalau event aja, jangankan event lah ya, kalau berangkat kantor aja kita kan nggak bisa gitu, kayak di lockdown gitu. Kita harus bekerja dari rumah gitu loh. Makanya gua berserta tim itu bukan melakukan sih, masuknya membuat terobosan ya? Ya bukan terobosan juga, itu udah sebenarnya udah lama, cuma karena sekarang yang lagi dibutuhin itu mungkin ya. Iya. Jadi lebih difokusin ke situ dulu. Iya, lebih fokusin ke live streaming itu bersama tim. Ya alhamdulillah dari live streaming bisa survive di masa covid sih. Mantap. Kalau untuk event sendiri nih, kalau event biasanya event apaan aja sih? Sebelum masa covid sih event kayak misalkan awarding dari company. Itu gue mainnya di ranah dokumentasi. Ranah dokumentasi foto, video, editor gitu sih. Nah selama covid itu berkurang tuh. Bahkan bukan berkurang lagi, emang nggak ada Nah, sedangkan event-event yang gue kerjain itu kan berhubungan dengan event yang menghadirkan kerumunan gitu loh. Kayak gitu. Makanya larinya anak-anak pada ke live streaming. Terus lo bikin kayak ginian buat apa sih? Ya iseng-iseng aja. Sama aja sih. Karena covid ya kan. Ya jadi lebih produktif lah, yang biasa nongkrong cuma ketawa ke TV ya. Ada sharing edukasi kayak gini kan, berbagai pengalaman. Gimana pengalaman lu gitu kan? Gimana cerita lu? Setiap orang kan punya cerita yang beda-beda. Makanya gue bikin nih channel. Mantep. Ya, biar lebih bermanfaat sedikit lah. sedikit aja. Sedikit. Banyaknya ntar. Proses. Banyaknya ntar kalau udah ada endorsement. Ayo dong masuk ayo. Aneh sih. Ayo lu masuk. Biar kita lebih semangat lagi. Yang lo punya usaha kaos, yang lo punya usaha sepatu bisa nih masukin di sini nih. Boleh masuk. Media promosi John. Nih, kan gue pernah dengar katanya lu dulu sempet jadi fotografer tuh di klub. Kata siapa lu, bohong kali ah. Ya biasa
omongan netizen ya kan di tongkrongan banyak lah yang ngomongin katanya lu ini tukang jepret di klub-klub nih biar cewek-cewekan mabok-mabokan. Bener gak sih itu? Anjing itu semua yang bener sih gue foto klub, cuma yang lainnya itu hoax. Oh, hoax. Nah, jadi pernah nih ya? Pernah. Pengalaman foto di klub-klub itu gimana sih? Mau yang enak apa enggak nih? Yang enak-enak aja udah. Yang enak-enak ya. Yang enak sih ya kapan lagi motoin sambil minum minuman gitu ya kan. Apalagi minumannya minuman mahal ya kan. Party jalan, kerja jalan ya. Iyalah. Sambil menyelam minum anggur. Saling apa? Sambil menyelam minum Jack D lah anjir. Iyalah. Ya agak pedesan dikit. Tapi gue lebih suka Black Label sih. Oh, Black Label. Oke. Berapa lama foto di klub tuh? Kurang lebih 2 tahun lah. Oh, lumayan ya. Iya 2 tahun. Itu jadi ada step-stepannya sih ya. Setahun gue jadi foto tuh tukang foto keliling di klub-klub tuh. Setahun lagi ya in-house. In-house jadi desain marketing gitu. Oh jadi desainer sekalian fotografer juga. Lumayan ya? Lumayan. Tapi seru nggak sih? Ya seru, dibilang seru ya. Ya seru sih. Ada nggak pengalaman unik gitu? Pengalaman foto-foto pas di klub-klub gitu? Banyak. Gue kan orang-orang udah pada banyak. Udah kacau kan? Oh kacau sih. Udah pingsan juga. Ini udah kacau. Nggak, tapi kalau yang namanya pingsan itu gue nggak gue foto karena ya buat apa juga, buat marketing nggak ada ya ada kan? yang menariknya Ya, Tapi kamu suka hilap nggak tuh Bang? Hilang. Pengalaman gue pernah sih waktu itu waktu itu hilang. Gimana nih? Bukan gue yang ngebungkus tapi gue dibungkus anjing. Nggak enak kalau dibungkus. Nah, project apa sih yang udah lu pegang gitu kan? Biasanya kayak orang kan kayak bahan portofolio gitu ya. Gue udah pernah pegang ini dan itulah gitu kan. Kalau lu sendiri apaan? Project. Mungkin yang project yang wow gitu kan. Yang gue buat apa ya? Ya sedikit gue rangkum sih ya. Kayak gue nangan project dokumentasi, kayak dokumentasi yang sebelum COVID ya. Gue pernah BRI, gue pernah di Kinet juga. Kinet gue nanganin kayak yang namanya itu loh, ngetek gitulah, video ya kan, kayak tapingan video gitu. Cuma terus banyak juga ya dokumentasi sih, lebih ke arah dokumentasi. Gue tanganan event BRI, terus gue event Fuso juga, Mitsubishi gue pernah, Mola TV gue dokumentasi, lebih ke arah dokumentasi sih kalau event-event gue. Kalau model paling gue artis kayak gitu, lu pernah nggak sih garap kayak artis? Pernah. Gue waktu itu pernah garap behind the scene, bukan behind the scene juga sih ya, masuknya itu kayak video buat teaser iklan gitu di YouTube gitu. Teaser iklan di YouTube, acaranya pemutaran film ini loh, Trinity The Naked Traveler itu, si Hamis Daud sama Maudy Ayunda. Terus gue juga pernah garap si siapa, Celine sama Stephen William, itu pernah. Itu sih. Kalau band-band ada nggak? Band-band ada, cuma zaman dulu banget itu gue. Lama ya? Lama banget. Ada nama bandnya Lex Nihilo. Itu gue dokumentasi ini. Mereka ngeband sih. Seru nggak sih kalau misalkan kayak lu dokumentasi di kayak mungkin kayak public figure gitu ya?
Kalau lu sendiri gimana sih? Maksudnya asik nggak sih kerja sama mereka gitu? Asik sih asik, cuma kita harus apa ya namanya itu, timingnya tuh emang harus benar-benar tepat ya, main disiplin waktunya benar-benar, mereka tuh disiplin waktunya benar-benar disiplin gitu. Orang-orang sibuk sih. Orang-orang sibuk kayak misalkan si apa Selin sama si Stephen William gitu, hari ini tag ini ya, tag di mana, di Trans TV, hari ini Trans TV jam sekian. Hari itu juga bahkan sebelum mereka datang gue harus standby di situ kayak gitu. Nah, kan kayak lu kan dari semuanya ya, dari fotografer klub, fotografer apaan aja gitu kan, sampai lu dibungkus lah gitu kan. Nih mungkin ada nggak sih masukan-masukan dari lu sendiri untuk mungkin penonton ya, barangkali ada fotografer yang atau orang yang baru pengen nyoba terjun ke dunia fotografi, videografi dan sebagainya gitu ya. Gimana nih? Lu kasih saran-saran sedikit lah buat Ya ngomongin saran gimana ya, gue masih amatir juga, cuma ya sesuai pengalaman gue aja ya, kan ya buat lo semua nih ya kan? Kayak youtuber ya gitu kan. Oke guys. nyentot guys. Oke, jadi kalau ada dari teman-teman yang nonton ya, misalkan gue punya hobi sama passion gue nih di fotografi, gue pengen ngembangin ya, awal mula lo harus tahu penggunaan kamera lo kayak gimana. Jadi itu lo harus tahu tuh poin-poin di kamera lo tuh seperti apa dan kegunaannya itu untuk apa. Dan kedua, jangan memanfaatkan lo punya kamera lo bisa moto segalanya, jangan. bahaya coy. Kan iya banyak mungkin kayak anak-anak hunting bungkus lah ya, yang suka hunting Janganlah. terus bungkus gitu kan. Itu lo kali ah. Enggak, gue nggak pernah hunting, gue eksekusi langsung. Oke, kayak gitu aja sih. Pokoknya ya lo ikutin kata hati sih ya, ikutin kata hati lo pengen, gue pengen kerja di sini nih, gue punya kamera dan gue harus dalamin kamera gue nih gitu. Fokusin belajar dulu lah ya. Belajar, intinya belajar kamera itu susah gampang coy. Itu proses lah ya. Yang penting proses. Nggak sehari 2 hari langsung lo jadi fotografer yang wah gitu. Iya, sebenarnya gue dibilang fotografer, gue bukan fotografer gitu, karena gue belum ada apa-apanya dibanding yang lain-lain gitu. Bahkan yang punya kamera baru aja sama orang yang udah lama, tapi yang punya baru dia punya tes pertama, tes skill itu bakalan kalah yang lama gitu. Jadi dia di atas langit itu masih ada langit lagi, John, kayak gitu. Nikmatin lah, yang penting nikmatin proses aja gitu. Iya, ya. nikmatin prosesnya. Kalau kata orang-orang sih nikmati prosesnya dan mendapatkan apa yang lo lakukan. Gitu. Ya begitulah obrolan otong nih, obrolan tongkrongan kali ini ya. Yoi. Sedikit mengedukasi gitu buat para fotografer mungkin. Ya kita bukan menggurui ya, maksudnya kita sharing-sharing doang gitu kan. Nah, Berbagi pengalaman Bang Pani nih sebagai fotografer ya, dari berapa tahun yang lalu lah ya sampai sekarang, dari prosesnya gimana, dari pernah dibungkus, ngebungkus. nggak ada lah. Bukan dibungkus, itu bukan dibungkus. Oh bukan, ya itulah lika-liku perjalanan dari beliau Anjir, gue legend kali ya. entot. Iya. Emang gue dosen lo. Ya gitulah, barangkali ada kritik dan sarannya bisa lah tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe Nah, subscribe juga nih, YouTube gue juga, saya sharing miring ya, sharing miring semi sama Instagram Pani_Hendra. tuh. Buat yang mau ngasih job boleh lah, DM di Bang Pani. Oke, thank you.